Halo semuanya, perkenalkan nama saya Herlambang Putra dari kelas manajemen 22A dengan NPM 224111015. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen sumber daya manusia dan MSDM strategik. Pertama-tama, pengertian MSDM. Secara umum, manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengatur sumber daya manusianya. Sumber daya ini diarahkan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Menurut Dassler G. 2000, sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan relasi, kesehatan dan keselamatan, serta itu keadilan yang dimiliki oleh pekerja dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan staffing diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, menyelenggarakan training and development, melakukan evaluasi performa, dan memberikan kompensasi pada pekerja. Sekarang kita masuk ke tujuan manajemen sumber daya manusia. Sebetulnya, tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM sendiri bervariasi dan berbeda di setiap perusahaan. Namun secara umum, tujuan SDM sendiri bisa untuk membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan memastikan karyawan memiliki kinerja yang tinggi. Selain itu juga, tujuan adanya MSDM adalah untuk memastikan perusahaan mampu mencapai tujuan bisnisnya, di mana hal tersebut melibatkan semua karyawan yang terampil dan memiliki kemauan untuk maju. Berikut adalah beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada merencanakan sistem kerja efektif, di mana hal tersebut meliputi proses perekrutan, seleksi karyawan, sistem penggajian, dan serta pengembangan dan pelatihan karyawan. Mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan menyadari bahwa semua elemen di perusahaan akan mendukung untuk mengembangkan iklim kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang di perusahaan dan sekaligus menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Ada juga memastikan karyawan dapat dinilai dan dihargai atas pencapaiannya. Menjaga kesehatan serta kesejahteraan untuk karyawan, baik fisik maupun mental. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk semua. Sekarang kita masuk ke manfaat manajemen sumber daya manusia. Manfaat manajemen sumber daya manusia merupakan aset penting dalam perusahaan, sehingga hal ini perlu dirancang secara efektif. Beberapa manfaat yang bisa diperoleh dari manajemen sumber daya manusia antara lain: 1. Perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. Pengelola SDM perusahaan harus memperhatikan kekuatan dan kelemahan perusahaan, seperti jumlah karyawan yang tersedia, masa kerja, pengetahuan, dan keterampilan, bakat yang akan dikembangkan, dan minat perusahaan yang akan bersangkutan. Yang kedua, produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM yang baik tentu proporsionalitas
dalam penempatan formasi karyawan. Terlalu banyak karyawan juga tidak baik untuk perusahaan dan bisa berdampak penurunan semangat karyawan. Kekurangan karyawan juga tidak baik untuk perusahaan karena akan mengakibatkan pekerjaan terhambat, jadi harus tepat. Yang ketiga ada penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Kebutuhan akan tenaga kerja di masa mendatang baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi formasi tertentu dan menyelenggarakan aktivitas baru. Perusahaan yang sudah besar perlu memiliki perancangan yang strategis, pemanfaatan, serta kebutuhan sumber daya manusia pada masa mendatang bisa meliputi jumlah karyawan yang dipromosikan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Berapa lowongan yang kosong, jumlah karyawan yang dibutuhkan dalam waktu tersebut, hingga jumlah kebutuhan pegawai yang berkualitas. Penanganan informasi yang penanganan informasi ketenaga kerjaan. 4. Penanganan informasi sumber daya manusia yang dimiliki bisa meliputi masa kerja setiap karyawan, status perkawinan, tunjangan, jumlah penghasilan, pendidikan dan pelatihan yang pernah ditempuh, keterampilan khusus yang dimiliki karyawan, dan jabatan yang pernah diduduki. Yang kelima ada di penelitian sebelum melakukan perencanaan. Maka diperlukan penelitian, termasuk penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran serta keterangan yang akurat untuk menjadi landasan dalam aktivitas manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia memang bersifat krusial karena mengelola elemen hidup dari perusahaan atau bisnis secara langsung. Tanpanya, perusahaan bisa menghabiskan banyak sekali anggaran hanya untuk menemukan dan memanfaatkan talenta yang diperlukan. Kita masuk ke tujuan manajemen SDM atau sumber daya manusia. Sebetulnya, tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM bervariasi dan berbeda di setiap perusahaan. Namun secara umum, tujuan SDM sendiri bisa untuk membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan memastikan karyawan memiliki kinerja yang tinggi. Selain itu juga, tujuan adanya MSDM adalah untuk memastikan perusahaan mampu mencapai tujuan bisnisnya, di mana hal tersebut melibatkan semua karyawan yang terampil dan memiliki kemauan untuk maju. Berikut adalah beberapa tujuan manajemen sumber daya manusia. Tujuan manajemen sumber daya manusia: merencanakan sistem kerja efektif, di mana hal tersebut meliputi proses perekrutan, seleksi karyawan, sistem penggajian, sistem pengembangan, dan pelatihan karyawan. Mengembangkan sistem manajemen yang efektif dan menyadari bahwa semua elemen di perusahaan akan mendukung untuk mengembangkan iklim yang kerja yang baik di lingkungan perusahaan. Memastikan setiap karyawan mendapatkan kesempatan yang sama untuk dapat berkembang di perusahaan dan sekaligus menguntungkan perusahaan. Memastikan karyawan dapat dinilai dan dihargai atas pencapaiannya. Menjaga kesehatan serta kesejahteraan untuk karyawan, baik fisik maupun mental. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk semua. Sekarang kita masuk ke fungsi MSDM strategik. Manajemen strategis mendorong fungsi pengelolaan sumber daya manusia sebagai prioritas utama di dalam organisasi dan mengintegritaskan semua program serta berbagai kebijakan dalam kerangka strategi suatu organisasi. Sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan tentang manajemen sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia strategik. Terima kasih.